PT Nitra Sanata Dharma Tbk hari ini resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham JECX. Sebelumnya, emiten sektor kesehatan ini telah menyelesaikan seluruh tahapan penawaran umum perdana saham atau IPO dengan harga Rp1.250 per saham. Ya pemirsa, PT Nitra Sanata Dharma Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia usai menyelesaikan seluruh tahapan penawaran umum perdana saham. Adapun mayoritas perolehan dana IPO dari perseroan akan digunakan untuk mendukung belanja modal perseroan. PT Nitra Sanata Dharma Tbk hari ini resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham JECX. Sebelumnya, emiten sektor kesehatan ini telah menyelesaikan seluruh tahapan penawaran umum perdana saham atau IPO dengan harga Rp1.250 per saham. Nitra Sanata Dharma menawarkan total 487,98 juta saham yang terdiri atas 325,32 juta saham baru serta 162,66 juta saham divestasi. Dengan demikian, nilai IPO secara keseluruhan mencapai Rp609,9 miliar. Berdasarkan prospektus, sekitar 72,6% dari dana hasil IPO emiten pengelola jaringan rumah sakit mata Jakarta Eye Center ini akan digunakan untuk belanja modal, terutama untuk pembangunan gedung baru JEC Kedoya, beserta pengadaan alat kesehatan dan fasilitas penunjang. Sementara itu, sekitar 27,4% sisanya akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung operasional termasuk pembelian obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai. Saat ini, Nitra Sanata Dharma mengoperasikan 5 rumah sakit khusus mata dan 11 klinik mata di berbagai daerah. Perseroan berharap dana IPO dapat mempercepat ekspansi jaringan layanan kesehatan mata yang didukung sinergi dengan EMC Healthcare serta akses pendanaan yang lebih luas dari pasar modal. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan IPO PT Nitra Sanata Dharma Tbk sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Dr. Johan AMM, Hutauruk spesialis mata konsultan, dan juga beliau adalah selaku Presiden Direktur dari JEC Group. Kemudian juga ada Bapak Adrian, Direktur Operasional JEC Group. Selamat datang Dr. Johan. Terima kasih. Di IDX Channel. Kemudian Pak Adrian, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat kepada perusahaan yang sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, Dr. Johan, kepada pemirsa seperti apa sih perjalanan bisnis perseroan Pak hingga saat ini? Baik, terima kasih. Jadi JEC ini pertama kalinya itu sudah berdiri sejak 42 tahun yang lalu. Oke. Tahun 1984 dimulai oleh dokter mata sebagai grup praktis pertama di Indonesia. Seiring dengan banyaknya masyarakat yang memerlukan klinik spesialis khusus mata, dulu kan rumah sakit banyak umum aja ya. Betul. Sehingga untuk memberikan peralatan yang lebih spesifik agak susah, karena rumah sakit umum itu fokusnya waktu itu masih anak, bidana dan lain-lain. Mata ini nggak begitu banyak. Betul. Sehingga akhirnya berdirilah rumah sakit spesialis mata dan kami bisa memilih-milih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dokter matanya, dan sehingga sampai saat ini sudah menjadi 5 rumah sakit dan 11 klinik. Oke, 5 rumah sakit dan 11 klinik begitu yang tersebar di sejumlah wilayah. Ya. Baik. Nah, kalau kita lihat dengan capaian-capaian yang sudah diraih oleh perseroan begitu, mungkin Pak Adrian bisa menjelaskan ya sebelum akhirnya menjadi perusahaan tercatat begitu di pasar modal nih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebelum tercatat di bursa, seperti pada pagi ini mungkin tadi Dr. Johan sudah sampaikan bahwa kami memang tidak hanya mengoperasikan bisnis unit ada 16, tapi mungkin selama ini sebelum pre-listing itu kita membangun ekosistem layanannya. Jadi mungkin secara ekosistem dengan jumlah dokter yang kami miliki, dengan seluruh hal yang sudah kami bangun, mungkin ini jadi penunjang ya untuk JSX ke depan.
Oke, nah kalau kita bicara mengenai posisi dari Jakarta Eye Hospital dan klinik gitu dalam bisnis rumah sakit yang dijalani, mungkin Dr. Johan juga bisa menjelaskan kembali kalau kita bicara mengenai tingkat persaingan bisnisnya Pak untuk rumah sakit khusus seperti ini seperti apa juga nih Pak? Ya, jadi kami selalu mengkomunikasikan ke seluruh manajemen bahwa adanya rumah sakit dan klinik mata di Indonesia itu bukan untuk persaingan tapi sparring partner. Oke. Ya. Sehingga JEC itu bahkan sejak tahun 1998 itu kerjanya mendidik dokter spesialis mata yang dari rumah sakit lain supaya pinter gitu, supaya operasinya sama lah dengan di luar negeri. Karena kita nggak mau mereka operasinya nggak bagus, kita juga kena dampaknya kalau satu dokter operasi nggak bagus di bukan klinik JEC. Orang satu kampung itu pada takut operasi katarak. Iya kan. Jadi akhirnya mereka buka klinik lagi bertebaran di sini. Jadi yang kita bilang persaingan itu adalah bagaimana supaya orang Indonesia itu jangan ke luar negeri, Pak. Nah, itu dia. Semuanya bisa dilakukan di Indonesia. Bisa dilakukan, apakah dilakukan JEC atau dilakukan teman-teman dokter mata yang tadi kami berikan pelatihan sehingga dia operasinya baik, nggak masalah sama kami. Yang penting jangan keluar negeri lah. Kira-kira gitu. Baik, itu juga untuk mendukung juga ya dari industri kesehatan, kemudian khususnya spesialis matanya sendiri begitu ya, Dr. Johan. Nah, kalau kita bicara persaingan tadi, kemudian Anda melihat justru kolaborasi yang Anda disampaikan dan tekankan begitu ya, Dr. Johan. Lantas tantangan, kalau kita bicara mengenai tantangan bisnis rumah sakit perseroan sendiri seperti apa? Mungkin Pak Adrian bisa menjelaskan. Mungkin tantangannya sendiri dalam healthcare ya. Mungkin dalam kesehatan mata itu kita gimana caranya mencoba menjaga keseimbangan antara kualitas klinis yang ada, keselamatan pasien, ketersediaan dokter dan juga investasinya dan dari aspek financial sustainability-nya. Jadi mungkin ini adalah lumayan tricky ya kalau di industri kesehatan mata ini gitu loh. Jadi mungkin itu tantangan terbesar yang mungkin kita harus hadapi gitu. Dan sudah dipeta-petakan begitu ya? Kita sudah mencoba untuk memetakan sebaik mungkin. Itu ya beragam tantangan yang sudah dipetakan, tinggal bagaimana mitigasi dan juga mungkin solusinya begitu yang sudah disiapkan juga tentunya. Nah, kalau kita bicara mengenai perkembangan era digital saat ini begitu ya, Dr. Johan dan juga Pak Adrian, kita tahu ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi begitu. Semua sudah digitalisasi. Nah, perseroan sendiri bagaimana, Dr. Johan sejauh ini? Mata itu kebetulan secara di dunia juga untuk perkembangan teknologi lebih cepat karena memang banyak terkait dengan fisika optik. Kan penglihatan tuh fisika ya, jalur cahaya. Jadi kami mengadopsi itu. Contoh untuk laser lasik itu yang pertama ya di JEC. Di tempat lain belum ada, kita sudah ada. Lalu untuk perkembangan digital lagi, pada saat bicara tentang electronic medical record, kita itu sebenarnya tahun 2010 udah juga. Ya, walaupun memang tantangannya nggak sebesar sekarang karena rumah sakitnya baru satu, lebih mudah dong. Begitu rumah sakitnya banyak, ya tentu harus melatih lagi dan sistem yang lebih baik. Dan untuk teknologi kesehatan yang kita tawarkan ke masyarakat itu sebenarnya sama persis dengan di negara-negara lain gitu. Makanya kita bilang ngapain gitu. Standarnya sudah internasional. Standarnya sudah sama, alatnya sama, dokternya sama, tapi biayanya jauh lebih murah di Indonesia daripada misalnya ke Singapura karena dolar kan naik. Ke Australia juga begitu. Makanya kita menghimbau nikmatilah fasilitas yang sudah disiapkan di jaringan JEC. Dan ini seiring sejalan dengan peningkatan SDM-nya juga berarti, Dr. Johan? Betul. Itu dia dengan pelatihan-pelatihan yang juga terus-menerus dilakukan. Karena dokter-dokter kami itu selalu dikirim untuk belajar ke luar negeri. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Jepang, ada yang ke Australia. Begitu pulang mereka biasanya minta nih, alatnya di sana ada yang ini saya pakai, boleh nggak dibelikan? Ya boleh. Supaya setara lah. Jadi kita mengirim fellowship namanya belajar ke luar negeri itu tujuannya itu kita pengen tahu sebenarnya mereka pakai apa sih? Perkembangan teknologi perkembangannya supaya kita ikutlah sama-sama.
Wow, berarti tetap aja dengan adanya beberapa poin yang tadi sudah Anda sampaikan dokter ya, berarti kita terus menyesuaikan berarti ya dengan perkembangan teknologi khususnya di mata ini. Nah, kalau kita bicara mengenai sejak kapan sih perseroan begitu berencana untuk masuk ke dalam ekosistem bursa saham Indonesia? Nah, Pak Adrian, ini mungkin bisa menjelaskan yang melatar belakangi rencana IPO itu apa begitu? Rencana IPO-nya sendiri sebetulnya udah berjalan beberapa waktu lah ya, beberapa waktu, mungkin sekitar 2 tahun terakhir lah. Jadi memang kami secara internal itu mulai mempersiapkan diri gitu ya dari sisi dari berbagai macam aspek lah. Karena kami juga ingin supaya organisasi kami ini tuh jauh lebih governance-nya jauh lebih baik gitu ya, jauh lebih terstruktur dan jauh lebih cepat untuk melakukan ekspansi. Jadi kami believe bahwa dengan meluncur di bursa seluruhnya akan berubah lah secara kultur dan lain sebagainya di JSC gitu. Governance-nya terjaga begitu karena diawasi langsung juga oleh masyarakat investor begitu ya, Dr. Johan ya. Betul itu. Baik, kita kan bahas lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana perjalanan IPO-nya di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Dr. Johan dan juga Dr. Adrian ya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dr. Johan AMM Utauruk SPMK, kemudian juga dengan Bapak Adrian sebagai Direktur Operasional JSC Group. Nah ini, Dr. Johan, kalau kita bicara tadi sudah disampaikan bagaimana proses IPO. Nah perjalanannya ini kan kita tahu ada proses-proses administrasi dan lain-lain, kemudian bagaimana tujuan-tujuan yang ingin dicapai juga menjadi satu perusahaan publik begitu nih, Dr. Johan. Baik. Jadi kami tentu belajar mempersiapkan internal dulu, ya. Tata kelola perusahaan katanya good corporate governance kita perkuat, keuangan kita perkuat, laporan tahunan harus baik. Udah kita siapkan jauh-jauh hari dengan kita menggunakan akuntan publik agar yang kuat juga, ya, EY, supaya kita dapat masukan-masukan agar pada saat IPO lebih mudah gitu, ya. Nah, lalu kalau untuk kita sampai akhirnya di sini, itu sebenarnya yang bikin kita kadang-kadang takut ya karena harga dolarnya naik, bursa sahamnya turun, terus kan kita bingung, ya. Tapi setelah kita lihat-lihat harga sahamnya mau naik mau turun, yang penting pasien kita tetap ada, betul. Ya, kalau naik ya bisa naik bisa turun, itu kan faktor eksternal Pak. Jadi akhirnya kami tetap melanjutkan dengan 6 bulan setelah buku Desember 2025. Karena peraturannya lewat 6 bulan harus pakai buku baru. Itu kita sudah spending time terlalu panjang kalau kita mundurkan lagi. Itu dia yang menjadi salah satu dasar perseroan untuk IPO begitu, untuk meningkatkan lagi dari sisi berarti naik kelas nih Pak, dari perusahaan menjadi perusahaan terbuka begitu ya, yang akan selalu diawasi juga oleh masyarakat investor. Nah, kalau kita bicara mengenai respons dari investor, mungkin Pak Adrian nih, bagaimana Pak sejauh ini? Karena ini menjadi salah satu emiten ya, kalau boleh kita lihat sih yang ditunggu juga nih oleh masyarakat begitu. Mungkin kalau sambutan dari investor terhadap IPO-nya JSC X ini, kami rasa sangat positif ya. Karena dari sisi data yang kami dapat dari underwriter kami, mungkin dari sisi penjatahan terpusatnya tingkat permintaannya itu oversubscribe lah, sekitar 60 something kali gitu ya. 60 kali ya, dengan jumlah pemesan itu mencapai 500 ribuan gitu. Jadi mungkin itu respon yang cukup baik, kami pun cukup terkejut gitu ya. Satu sisi memang berarti investor ini melihat juga track record JSC yang mungkin sudah 4 dekade hadir gitu ya. Lalu kondisi secara ekosistem bisnisnya juga bukan bisnis yang, kalau kita bicara bisnis itu yang secara cyclical bisnis itu enggak, karena semua orang akan punya kebutuhan terhadap pelayanan mata yang masih underserved. Jadi mungkin ya itu yang jadi buat kami happy, dan juga ini jadi sebuah amanah lah
terhadap kepercayaan investor kepada kami. Ya, itu dia, bisnis kesehatan itu lifetime bisnis lah, bisa dikatakan begitu ya Pak Adrian dan Dr. Johan. Nah, kalau kita bicara mengenai realisasi dana IPO, itu kan 609 miliaran begitu yang akan diperoleh, dana segar tentunya bagi perseroan, ini akan digunakan untuk apa saja deh? Dr. Johan mungkin bisa menjelaskan. Ya, jadi kita 15% yang kita lepas itu adalah 10% untuk perusahaan, yang 5% adalah salah seorang pemegang saham. Karena waktu itu kita hanya, sebelumnya kita mau lepas 10%, ada peraturan harus 15. Ya. Akhirnya daripada rups lagi, ada satu dokter yang mau melepas, sehingga penggunaan dananya 400 something untuk perusahaan. Nah, 400 ini seperti tadi saya sampaikan, kita itu ingin supaya orang-orang, bukan orang Indonesia saja yang jangan keluar negeri, orang asing kalau bisa ke Indonesia. Kebetulan di pemerintah lagi membuat ke kawasan ekonomi khusus di Sanur. Sudah berdiri, Bali International Hospital sudah berdiri. Kami sangat eager membantu juga, sekaligus membuka pelayanan di situ tahun depan. Dan ini adalah sebagian untuk biaya itu. Lalu kita lihat sekarang bunga bank itu tinggi, ya. Tapi kita di dana ini kita sebagian untuk bayar bunga utang, tapi gedungnya sudah berdiri. Contoh di Makassar, itu kan kita berhutang ke bank untuk membangun rumah sakit. Akan lebih mudah kalau rumah sakitnya sudah jalan, utangnya kita lunasi. Daripada kita IPO dulu, bangun rumah sakit another 2 tahun. Jadi sebenarnya ini mendahului nih. Rumah sakitnya sudah berdiri 2 tahun yang lalu, utangnya masih belum lunas, dibayarlah dengan ini. IPO. Jadi kita nggak kena bunga tinggi, tapi rumah sakitnya sudah operasional. Tinggal operasional lagi ya, dilanjutkan. Itu yang saya pikir, kadang-kadang kan orang bilang, "Loh, ini kok bayar utang?" Dilihat mau bayar utang untuk apa. Yes, itu dia. Kalau bayar utangnya untuk rumah sakit yang sudah berjalan, lah malah untung. Betul. Daripada tidak bayar utang untuk bangun rumah sakit, tapi rumah sakitnya mau cari tanah lagi. Cari ini kan mulai dari nol. Dari nol. Kira-kira gitu, Pak. Baik Dok, itu dia, menarik ya. Berarti memang ini strategi manajerial yang sudah dilakukan begitu kaitannya dengan penggunaan dana hasil IPO tadi. Nah, kalau kita bicara mengenai ekspansi bisnis yang akan dilakukan dengan dana segar tadi, apalagi nih Pak Adrian? Ya, jadi dananya mungkin pasti secara langsung dan tidak langsung akan mendukung ekspansinya perseroan ya. Mungkin tadi Dr. Johan sudah mention mengenai rencana pengembangan JC Bali at Sanur yang di kawasan KK untuk mendukung program pemerintah juga gitu kan ya. Tapi mungkin satu sisi kalau di healthcare rasanya mungkin di ophthalmology, di dunia mata kita percaya juga bahwa ekspansinya kan bukan hanya buka fasilitas atau layanan baru, tapi gimana kita bisa mengekspand kapabilitas tim medis dan non medis kita, gitu kan, meningkatkan jangkauan layanan. Ya mungkin itu adalah pendekatan kami yang lebih mengedepankan scale with quality gitu, karena nggak mungkin kita scale up aja, tapi mungkin secara quality, standar dan lain sebagainya itu tidak kita ikuti gitu. Jadi mungkin itu cara kami di JC ngelihat hal itu sih. Backbone daerah, kalau bicara mengenai Pak Adrian, itu daerah mana saja yang menjadi fokus pengembangan perseroan Pak kira-kira selama ini? Kalau daerah selama ini kita memang dari 16 unit kita sudah beroperasional di area DKI Jakarta tentunya, Greater Jakarta, kemudian Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bali kita ada 1, lalu kita ada di Sulawesi. Jadi ada banyak beberapa, ya sebarannya. Cukup banyak sebenarnya, mungkin nanti mohon doanya supaya bisa lebih banyak menjangkau. Lebih banyak lagi menjangkau, masyarakat. Lebih banyak lagi masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya begitu ya. Betul. Baik, nah Dr. Johan bisa digambarkan lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai rencana ekspansi selanjutnya begitu, dengan implikasi yang diharapkan dari ekspansi bisnis itu apa saja terkait dengan nantinya terhadap kinerja perseroan ke depan Ibu? Iya. Jadi untuk bidang kedokteran, apalagi subspesialis, ekspansi itu tidak semudah kalau kita bikin pabrik. Kalau ada uang ya bikin pabrik, karena kerjanya yang mesin ya. Ini harus melatih dokter. Dokter itu dokter umum 6 tahun, sekolah lagi
spesialis mata, ambil subspesialis lagi, perlu pengalaman. Jadi harus kira-kira tidak bikin rumah sakit tapi SDM-nya ketinggalan. Jadi harus sama, harus sama. Mendidik SDM ini menurut saya sih kuncinya keberhasilan rumah sakit. Jadi kalau SDM-nya kurang, rumah sakitnya kebanyakan, ya kemampuan menangani kasus-kasusnya jadi tidak sesuai harapan kita gitu. Jadi harus setara juga dengan di luar negeri. Kalau mampu kasusnya susah ya jangan dikirim, ditangani di situ. Nah menangani itu mereka harus belajar. Belajarnya tadi bisa ke Jakarta yang di pusat, bisa juga ke mitra kita banyak mitra di luar negeri, ya untuk mereka bisa belajar. Jadi satu itu. Yang kedua, kita inginnya sebenarnya bergabung dengan dokter-dokter mata yang sudah punya pengalaman tinggi. Misalnya kalau dia bilang operasi udah banyak bertahun-tahun, itu kemungkinan sudah sangat baik. Jadi memperluas supaya mereka bisa mendapatkan, contoh kita kalau ada insurance, daripada mereka ngurus sendiri, semuanya kan udah pakai insurance. Kalau pakai grup insurance kan masuk juga klinik itu. Jadi kita mau mencari teman-teman sejawat dokter mata yang kira-kira berminat untuk bergabung, tapi tentu harus punya visi yang sama, punya passion yang sama. Itu dia. Nah terakhir Pak Adrian, harapan manajemen terkait dengan setelah menjadi perusahaan tercatat begitu, pastikan kita harus melebarkan sayap lebih tinggi lagi. Ya harapannya mungkin kami bisa tumbuh jadi layanan kesehatan mata yang dipercaya, yang makin dipercaya oleh masyarakat, dan tentunya karena perusahaan terbuka investor gitu ya. Jadi ada beberapa hal. Mungkin pertama kalau buat pasien itu sendiri, sebetulnya kami ingin masyarakat itu mendapatkan akses layanan kesehatan mata yang berkualitas, sama seperti secara historikal lah apa yang kami lakukan selama ini. Kemudian untuk dokter, bagi karyawan, nakes yang lainnya gitu di dalam grup, kita pasti coba bangun organisasi yang profesional dan berkelanjutan. Jadi pasti dari pasien, dari aspek dokter lah tenaga internal kita. Dan kemudian buat investor kita perlu dan harus mampu menghadirkan sebuah perusahaan yang punya prospek jangka panjang yang baik tentunya. Jadi mungkin itu tiga poin itu, karena ini sesuai dengan bisnis healthcare, ada patient experience, karena experience-nya kan bukan hanya comfort, tapi ini ada trust-nya. Trust itu yang paling utama kalau kita bicara mengenai investasi begitu ya Dokter Johan. Trust itu yang dari semua aspek tadi, trust itu yang kita kita jaga begitu. Kita jaga, kita harapkan. Karena trust itu akan berhubungan semuanya dengan profesionalitas lah ya dari upaya-upaya sudah dilakukan oleh perseroan begitu. Baik, Dokter Johan dan juga Pak Adrian, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Sukses Pak untuk perseroan yang sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Jangan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.